Jumpa kembali bersama saya Pengalaman Rakyat di channel Belajar Hukum Official. Gimana kabar sobat sekalian? Semoga sehat-sehat selalu, sehat walafiat, baik jasmani dan maupun rohani, dan juga semoga segala urusan, aktivitas, dan rezekinya dilancarkan selalu. Oke sobat, topik kita kali ini adalah membahas beberapa perbedaan pandangan antara pemerintah dengan DPR dalam pembahasan RUU Desa tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, ini menarik teman-teman. Namun sebelum kita lanjut pada topik pembahasan, seperti biasa ada satu kata-kata bijak buat teman-teman pada hari ini. Bahwa hidup itu membutuhkan suatu perjuangan, sebab tak ada satu hal apapun yang mampu sukses tanpa adanya perjuangan di dalamnya. Sekali lagi, hidup itu membutuhkan suatu perjuangan, sebab tak ada satu hal apapun yang mampu sukses tanpa adanya perjuangan di dalamnya. Semoga kata-kata bijak ini dapat bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Tetap semangat, karena hanya dengan semangat dan motivasi yang tinggi, kita dapat memperoleh hasil yang terbaik dalam versi diri kita. Oke, baik teman-teman, di sini dapat kami tampilkan kepada teman-teman ya, di mana di sini ada dua versi ya, ada dua sisi, di mana di sebelah kiri ini adalah versi daripada usulan anggota DPR RI, dan di sebelah kanan ini adalah usulan daripada pemerintah. RUU usul inisiatif DPR mengusulkan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun dan maksimal 2 periode. Kalau ditotalkan jumlahnya 18 tahun. Sementara pemerintah mengusulkan masa jabatan kepala desa tetap 6 tahun dan maksimal 3 periode. Kalau ditotalkan tetap sama, yaitu 18 tahun. Jadi masalah tentang masa jabatan kepala desa ini terjadi perbedaan pandangan atau pendapat ya, di mana DPR mengusulkan 9 tahun 2 periode, sementara pemerintah tetap mengusulkan 6 tahun dan maksimal 3 periode. Karena terjadi perbedaan pandangan atau perbedaan pendapat di sini, akhirnya Abdesi dan perangkat desa mengambil jalan tengah dengan mengusulkan masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dan maksimal 2 periode. Sehingga kalau ditotalkan menjadi 16 tahun. Oke teman-teman, berikutnya yang kedua, RUU usul inisiatif DPR mengusulkan alokasi penganggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebesar 10% dari dana desa. Sementara pemerintah mengusulkan alokasi penganggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa itu sebesar 8% dari dana desa. Nah, di sini ada perbedaan ya teman-teman ya, antara pemerintah dengan DPR. Di mana DPR mengusulkan ya penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa itu sebesar 10% ya dari dana desa. Sementara pemerintah mengusulkan ya alokasi penganggaran untuk penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa itu sebesar 8%. Nah, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, RUU usul inisiatif DPR mengusulkan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes yang dibentuk oleh pemerintah desa. Sementara pemerintah mengusulkan pengelolaan keuangan desa dilakukan oleh Badan Perwakilan Desa atau BPD yang dibentuk oleh masyarakat desa. Nah, di sini terjadi perbedaan teman-teman ya. Menurut DPR, yang mengelola keuangan desa itu diberikan kepada BUM Desa atau BUMDes, sementara menurut pemerintah
pengelolaan keuangan desa itu diberikan kepada BPD atau Badan Perwakilan Desa. Karena menurut pemerintah bahwa Badan Perwakilan Desa atau BPD lebih representatif dan akuntabel dalam mengelola keuangan desa. Jadi ada perbedaan di sini teman-teman. Nah kemudian yang keempat, RUU Usul Inisiatif DPR mengusulkan pembinaan dan pengawasan desa dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara terpadu. Sementara pemerintah mengusulkan pembinaan dan pengawasan desa dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara terpisah. Jadi di sini ada perbedaan antara pemerintah dengan DPR, di mana DPR mengusulkan pembinaan pengawasan desa itu dilakukan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara terpadu. Sementara menurut pemerintah atau usulan pemerintah itu dilakukan pengawasan oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat secara terpisah. Karena menurut pemerintah bahwa pembinaan dan pengawasan desa harus sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab masing-masing pemerintah. Oke, berikutnya yang kelima, RUU Usul Inisiatif DPR mengusulkan sanksi bagi pelanggar Undang-Undang Desa berupa teguran, peringatan, pembekuan, atau pencabutan status desa. Nah, sementara pemerintah mengusulkan sanksi bagi pelanggar Undang-Undang Desa berupa teguran, peringatan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana desa. Jadi di sini teman-teman, pemerintah dengan DPR terjadi perbedaan pandangan dalam pembahasan RUU ini. Di mana DPR mengusulkan bagi pelanggar Undang-Undang Desa itu diberikan berupa teguran, peringatan, pembekuan, atau pencabutan status desa. Sementara menurut pemerintah, sanksi bagi pelanggar Undang-Undang Desa itu diberikan berupa teguran, peringatan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana desa. Karena menurut pemerintah bahwa sanksi tersebut lebih proporsional dan efektif dalam menegakkan undang-undang desa. Nah, kemudian berikutnya yang keenam, RUU Usul Inisiatif DPR mengusulkan kewenangan desa dalam mengurus administrasi kependudukan berupa penerbitan kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, akta kelahiran, akta kematian, dan surat keterangan domisili. Nah, sementara pemerintah mengusulkan kewenangan desa dalam mengurus administrasi kependudukan berupa penerbitan surat keterangan domisili dan surat keterangan pindah. Jadi di sini ada terjadi perbedaan pandangan teman-teman antara pemerintah dengan DPR. Di mana DPR mengusulkan administrasi kependudukan berupa penerbitan kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga, akta kelahiran, akta kematian, dan surat keterangan domisili itu diberikan kewenangan kepada desa. Nah, sementara pemerintah mengusulkan kewenangan desa diberikan dalam hal mengurus administrasi kependudukan berupa penerbitan surat keterangan domisili dan surat keterangan pindah. Karena pemerintah berpendapat bahwa kewenangan tersebut sudah sesuai dengan fungsi desa sebagai pelayanan dasar. Nah, kemudian berikutnya yang ketujuh, RUU Usul Inisiatif DPR mengusulkan kewenangan desa dalam mengelola sumber daya alam berupa pemanfaatan, pengelolaan, dan pengawasan atas sumber daya alam yang ada di wilayah desa. Sementara pemerintah mengusulkan kewenangan desa dalam mengelola sumber daya alam berupa pemanfaatan dan pengelolaan atas sumber daya alam yang ada di wilayah desa. Jadi sedikit terjadi perbedaan di sini teman-teman, ya, perbedaan pendapat atau pandangan antara pemerintah dengan DPR.
Karena menurut pemerintah bahwa pengawasan atas sumber daya alam merupakan kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, kemudian yang kedelapan, RUU Inisiatif DPR mengusulkan kewenangan desa dalam mengatur perhubungan berupa penyelenggaraan transportasi umum, angkutan barang, dan angkutan wisata di wilayah desa. Sementara pemerintah mengusulkan kewenangan desa dalam mengatur perhubungan berupa penyelenggaraan transportasi umum dan angkutan barang di wilayah desa. Jadi di sini terjadi perbedaan pendapat teman-teman antara pemerintah dengan DPR ya, di mana menurut DPR kewenangan desa diberikan dalam hal mengatur perhubungan berupa penyelenggaraan transportasi umum, angkutan barang, dan angkutan wisata di wilayah desa. Sementara usulan daripada pemerintah, kewenangan desa itu diberikan dalam hal mengatur berupa penyelenggaraan transportasi umum dan angkutan barang di wilayah desa. Karena pemerintah berpendapat bahwa penyelenggaraan angkutan wisata merupakan kewenangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi itulah beberapa perbedaan pendapat atau pandangan antara pemerintah dengan DPR dalam pembahasan RUU Desa tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Semoga beberapa perbedaan ini dapat diselesaikan dalam tahap pembahasan tingkat selanjutnya. Saya kira demikian, itu saja untuk pembahasan kita pada video kali ini. Akan kita lanjut pada episode berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, Markus. Mari kita kupas.